Kopi. Kopi tapi dong. Mau kopi. Kopi. Kopi iya. Kopi kagak habis ya Pak. Iya. Lama tuh nggak kabur. Kan nih hujan itu kali ya. Biar itu kali disiram Bawa. kopitnya. Mudah-mudahan kayut lah mau kopitnya. Laut ikannya kena kopi. Biarin ikannya saja jangan orangnya. Jangan makan ikan. Iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah di sini aja. Sama berapa? Dari mana Mas Boton ya? Lu mah 3 hari kan nggak kesini tuh kan pengen ngopi. Untung udah ada ini kita nggak hujanan banget ya. Ini suasana baru. Sama baru mantep. Mas Suto, Iya. langsung kopi. Langsung kopi. Kali ini kita nikmatin Panas. sambil hujan ya kan enak kopi. Kopi suasana baru. Kau dari tadi Kayak kok? gini. Wes jangan. Ini sini lah. Bapak. Ande kopi. Iya. Dari mana? Balik ya. Nanya. Ada. Iya. Dari tadi. Dari ini nggak baru ini rokok kali. Ada nih. Warungnya kan nih. Kawat lagi lama-lama ntar ada tempat nginep kan nih kayaknya. Udah ada Mana? di bawah. Kita pribadi. Kasus. Gas. Gue kan loh, ada pre-wifi-nya loh sekarang. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Tahu. Sampai. Nah, Nggak pakai protokol. ini dia tungguin nih. Sini nggak pakai protokol. Intel Pentium apa Intel apa nih? Pokoknya iya nggak pakai protokol. Nggak ada yang pakai masker. Ada yang pakai masker. Gue lihat ada yang pakai masker. Maskernya ditaruh di bawah. Ya. Hei. Oke. Lihat nih warung. Kampung. Ya. Kampung nggak ada. Pokoknya gue di sini ya. Tungguin lo udah tadi. Wah. Nggak hujanan gitu. Kayaknya orang lu basah kuyup. Iya hujan, makanya ente nggak hujan tuh. Lu basah dulu nama cuma di kumis doang. Segini bisa. Kopi. Ini hujan-hujan. Hujan-hujan enak kopi nih. Iya. Gila ini social distancing tapi semua orang tetap aja duduk ketemu ngobrol-ngobrol Yang gini. penting ada kopi. Yang penting Covid. ada ini. Protokol kesehatan kita jalankan, ya kan? Campur dikit lah. Oh makanya hand sanitizer jadi kopi sanitizer gitu ya. Biar sehat teman. Ngobrol-ngobrol soal kopi baru tadi pagi tuh sama Iya tuh. Iya. Berita di ini. Habis ya. Jadi kita dari si penggali kubur yang di Pondok Rangon ya kan. Sekarang sampai sehari itu bisa 30-40 kali menggali. Itu pernah difoto dari atas itu wilayahnya udah makin melebar. Jadi kalau misalnya satu butuh 2 kali 1, kalau 30 berarti perpanjangannya itu sekitar 100 meteran. Iya. 100 meter persegi itu ya. 1 hari. Oh, 2 hari itu. meningkat. Iya. Lama-lama habis juga tuh wilayah situ. Makanya biar nggak terlalu Covid aja dulu lah. aktif dulu. Dan COVID itu juga nggak pandang bulu, siapapun juga. Ini kabarnya Kemenak juga kena, terus. Oh maksudnya ini ya, apa namanya COVID nggak pandang bulu. Nggak pandang Artinya bulu. semua orang yang Semua. COVID bisa dianggap COVID gitu. Bukan, maksudnya Bukan. siapa aja bisa terserah. Oh, soalnya katanya dengernya banyak gitu katanya. Nah ini bebas COVID. Ya. Maaf nih ada diskriminasi nih, kita soalnya bayarnya double, jadi lebih gede. Kalau ini kopinya kena bunga. Kasbon. Jadi kan kalau orang meninggal, ya kan orang meninggal karena COVID dimakaminnya di Pondok Rangon. Masuk rumah sakitnya ke Wisma Atlet, ya kan? Berarti kalau orang yang masuk ke Wisma Atlet bisa dipastikan dia COVID dan akan dimakamkan di Pondok Pondok Rangon. Apakah dia mau datang cuma berkunjung atau enggak? Ya nggak tahu. Terus yang atlet kemana? Yang atlet kemana? Apa? Yang atlet. Ke Wisma. Wisma COVID. Ke Wisma COVID. Wisma Covid. Iya kan? Nggak bisa. Tapi insya Allah ya, betapapun kan kita gotong royong ngadepin soalan bangsa, mau COVID mau apapun, insya Allah bisa beres. Selama nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebersamaan, nilai ketuhanan tetap kita jalan. Ngomong-ngomong orang kan banyak sih kan pada galau nih, kerjaannya jadi
tunda terus apa segala macam. Istilahnya ngomongin ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, mulai ketahanan mental, akhirnya ngomongin ketahanan ideologi nih. Iya. Awalnya pakai negara nih saya kacau balau atau gimana gitu. Ini gara-gara covid doang nih yang lagi rame. Itu ngaruhnya ntar ini gimana ya, kurang banyak yang ngomongin negara habitus lah, urusin. Artinya nyalain sana sini ya? Iya, banyak hal yang nyalain kan. Sebenarnya kan itu sama-sama ini. Iya. Sama-sama berjuang. Sebetulnya sih kan ngomong COVID itu kan kita ngomongin persamaan. Persamaan kalau semua orang itu sekarang sedang kena COVID. COVID apa itu? Ya, kita sama-sama belum tahu gimana mengatasinya, gimana melawannya. Nah, yang kita tahu adalah apa yang orang gosipkan. Namanya apa, bahwa COVID itu mulai dari Wuhan lalu berkembang lewat ini kelelawar. Beritanya kan cepat sekali kan? Dari cepat sekali sampai itu langsung kita serap, langsung itu jadi besar. Langsung dia kan bermutasi, bisa terbang katanya gitu kan. COVID bisa terbang, terus terbangnya tinggi lah, bisa lama diam lama di udara. Apakah diam lama di udara itu berpengaruh sama kita, ataukah dia lama di bumi atau di tangan kita berpengaruh sama kita? Sebetulnya belum ada yang bisa memastikan karena kita belum pernah meneliti kan. Iya. Nah, gitu kan. Itu kan sebetulnya sama ketika kita pengen merdeka mungkin. Waktu kita pengen merdeka kan kita kan nggak tahu apa itu merdeka. Iya. Tiba-tiba orang-orang yang kemarin sekolah pergi gitu kan, pergi ke sekolah pakai baju Belanda, pakai baju tiba-tiba ngomongin kita sekarang merdeka. Kalau kita bilang di sini nih, ada yang datang begitu kita bilang merdeka dari apa ya? Emang kapan kita dijajah? Kita nyantai-nyantai aja gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita tahu COVID itu apa dan apa bahayanya buat kita dan bagaimana kita mengatasinya? Nah, kalau udah begitu baru kita bisa tahu gotong royongnya apa, kerjasamanya apa, apakah kita mau menjadi negara, apakah fungsinya pemerintah satu negara itu apa, kan? Berarti menilik dari motifnya dulu. Iya, motifnya dulu. Motifnya itu kita punya motif yang sama atau tidak dengan Wuhan, gitu kan? Ada kepentingan sama nggak dengan Wuhan? Kita ini kan teritorinya sendiri, wilayahnya sendiri, perbatasannya berbeda, penduduknya pun juga berjarak, berjajar, dibatasi oleh laut, dan apakah fungsi lautnya ini itu kan bagian dari bagaimana kita bisa mengidentifikasi dulu ini masalah atau bukan. Ya kan? Atau kalau ini masalah, sebenarnya dari 10 masalah dia layak ditaruh di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Mesti dianalisis. Nah, siapa yang bisa analisis? Sebetulnya kalau dalam cita-cita kita disebut bangsa dan kenapa ada yang namanya tadi puisi lagi itu Pancasila gitu. Sebetulnya Pancasila itu gunanya untuk apa? Untuk mengidentifikasi diri kita, bahwa kita itu punya sebuah keunikan yang kita tahu masalah kita sendiri dan tahu bagaimana kita memecahkan jalan kita sendiri. Artinya dengan adanya wabah COVID ini, kan? dengan Pancasila kalau benar-benar dijalankan ini selesai. Satu, selesai, kita bisa tahu masalahnya. Kedua, kita bisa memiliki cara sendiri untuk memecahkan. Bisa menjawab lah. Bisa menjawab masalahnya dan kita nggak harus ikut-ikutan juga sama WHO kah, sama Cina kah. Artinya itu bisa diterapkan dalam berbagai skala ya. Berbagai skala, ya, tingkat benar. sosial yang masyarakat umum dengan gotong royong, kita menjaga keselamatan orang lain dengan pakai masker, jaga jarak, itu kan juga ada dalam. Ya misalnya juga soal penelitian soal COVID gitu. Ada yang meneliti COVID lewat jalur medis, ada yang meneliti COVID secara kearifan lokal. Ya. Dua-duanya punya value yang sama besar, yang mereka punya pengetahuan dan Artinya dua-duanya itu harus dihormati. Harus dihormati. Karena itu ada di sini kan. Ya. Kan ada yang meneliti secara supranatural misalnya. Ya, udah betul, kita kan bangsa yang berketuhanan, bangsa yang mempercayai hal kayak gitu. Apalagi kita kan penuh dengan kepercayaan itu kan. Ya masing-masing punya gaya, punya cara. Ada disiplinnya, masing-masing punya disiplin. Dan kalau seandainya itu kekuatan-kekuatan itu dihimpun, disaling sinergikan, bukan bahwa ini yang paling benar, bahwa itu yang paling benar, ayo sama-sama benar,
mungkin segala persoalan cepat beres. Nah itu masalahnya nih, sekarang kalau kita ngomongin Pancasila, itu kita selalu ngomongin tentang politik. Nah itu dia. Nah, siapa akte lahir pembuatnya, akte kelahiran bidannya siapa, yang lahirin siapa. Kenalin Pancasilanya aja diulang-ulang, undang-undang ya. Sila 1, ketuhanan, sila kedua, kerakyatan, salah-salah. Iya. Sebenarnya kalau dibicarain lagi itu kita jadi bangsa, anak bangsa ya Ya, namanya. anak bangsa bukan warga negara. Karena warga negara itu cuman KTP aja. administrasi KTP. Tapi kalau anak bangsa, dia terikat secara sejarah, terikat sama cita-cita, terikat sama tradisi, Iya. terikat sama nilai-nilai. Dia punya Ada hubungan ikatan yang- emosional. ada ikatan emosional yang disebut primordialistik. Primordialistik di mana kita mengikat diri kita dalam satu ikatan bernama nation atau bangsa. Satu kecambah lah ya. Ya, satu kecambah, satu akar lah. Ya, satu akar. Sebelum jadi itu masih jadi kecambah. Ya itu sama. Mana asalnya? Kayak dulu maksudnya Bung Karno ngomong bahwa dari Sabang sampai Merauke, emang siapa yang bisa memastikan bahwa Sabang Merauke itu milik Nusantara? Iya. Karena itu kan baru disumpahin sama si siapa? Gajah Mada. Sama Gajah Mada dia baru sebelum saya apa namanya? Tidak menyatu saya buah tidak akan palapa. makan buah palapa Sebelum Nusantara bersatu. sebelum Nusantara bersatu. Nusantara yang mana gitu? Aku langsung sok tahu kan sebetulnya yang namanya oh itu dari Sabang ke Merauke begini. Saya sampai Afrika. Tapi ternyata sepakat iya kan tujuannya dari Afrika. Bisa aja seluruh dunia gitu kan. Tapi dengan klaimnya Bung Karno dan Sumpah Pemuda itu maka ada bentuknya Makanin. Sumatera. Iya. Ini dari itu. Dituangkan dalam metodologi ya, artinya dalam administrasi ya, dituangkan dalam tulisan lah ya. Iya belum ada administrasi masih pada kepercayaan waktu itu tahayul. Nusantara adalah itu, mari kita berikan kita satu bangsa satu tanah air. Ya, kayak misalnya tempe itu ya. Tempe asalnya dari mana ya? Iya. Makan dulu, jangan ngomong dulu. Rasain dulu, makan dulu. Iya. Saya Makan baru dulu. bisa bilang ini tempe. Iya, itu tempe apa tahu? Kalau tempe malah udah internasional, modelnya dari luar. Oh, iya. Iya. Tapi dulu dari Indonesia. Iya dulu dari Indonesia. Jadi kenapa kita membuat tempe? Itu yang nggak pernah dibahas dalam membahas Pancasila. Yang dibahas dalam Pancasila adalah tempe itu dia yang buat adalah kami berjasa loh, kami berjasa loh. Kita ini terkadang terlalu sibuk membahas rumahnya, tapi tidak memikirkan bagaimana mengisi rumahnya. Pancasila. Ini ada anak bangsa. Ada bangsa kita ya Indonesia. Nah, terus maksudnya Pancasila sama bangsa lebih penting yang mana sih? Pancasila sama? Anak bangsanya. Ya anak bangsanya. Karena anak bangsa ini tidak mau terpecah, anak bangsa ini pengen bikin tempe bareng, anak bangsa ini pengen bisa kalau susah ada yang nolongin, kalau ada yang susah kita bisa tolongin, maka dibuatlah Pancasila. Jadi istilahnya ikrar atau bersamaan, Iya. tetap hidup bareng, untuk hidup saling toleransi, untuk hidup guyup, ya kan, tolong menolong. Kalau kamu susah saya bantu. Itu kata kuncinya, karena kita dibawa ke negara terus, ke pemerintahan. Padahal wilayah kita sebagai orang-orang ini kan bukan tahu, kan tempe kan. Ya, bahasa Intel berarti kayak yang bilang. Bahasa Intel kan ininya apa? Integrasinya. Iya, itu Nah kan. ini kira-kira Pancasila masih aktual nggak sih untuk diomongin? Sekarang ini aja. Lagi mau ini apa Ki? 1 Oktober nih. Iya. Oh iya makanya, iya. Makanya kalau kita bilang Pancasila itu apa, yang tiap hari kita ngomongin, diapalin apa enggak, apa segala macam. Kan orang bilang yang paling itu yang penting pengamalan Pancasila ya. Pengamalannya kita yang kita wujudin hari-hari itu secara sadar dan tidak sadar sebenarnya kita jadi orang Indonesia udah Pancasilais atau belum gitu. Iya. Ya, makanya mau berketuhanan apa segala macam. Ya, udah pasti lah ya. Kalau kita ngomong rata-rata, di sini orang lebih banyak yang percaya sama Tuhan. Iya. Itu kan umum. Iya. Jelas satu pegang.
silaturahmi, gotong royong kita nih nongkrong, silaturahmi, persatuan Indonesia. Yang ketiga itu ya, Yang ketiga, yang kedua kemanusiaan, kemanusiaan, dan berada. atau kata sopan santun. ada orang kelaparan, kita lebih banyak kan ngapus nih, tolong Atau jelas lah dia udah mengamalkan sila kedua tuh udah positif Iya. tuh gorengannya. Tapi saya itu. Gorengan, iya kan, goreng asbon ya kan. Iya, Itu tetap saya kemanusiaan itu. itu. Ada tangannya. kemanusiaan yang Kalau bayar di sini sama bayar di situ lebih murah sini kan? Iya. itu sudah salah soalnya kebanyakan. Nah, itu kan pencerminan dari sehari-hari yang kita nggak sadarin itu udah jalanin seperti itu. Nah, apa setiap kali ada ngomongin soal Pancasila diperdebatkan di ini, di itu apa segala macam. Ya, kayaknya kita salah itu ya. Iya, salah ngelihat niat. Kalau kita ngomongin niat, jadi kalau ada fakta yang muncul gitu ya selama perjalanan Pancasila itu didirikan bahwa Pancasila itu pada dasarnya hanya diikrarkan dan dilahirkan untuk mengatasi sebuah masalah. Jadi dia akan eksis ketika ada masalah. Ketika masalah tidak ada, maka Pancasila akan tidur. Kenapa? Fotoin. Waduh, Ada pen. Kita fotoin. Harus. Tapi anak-anak mau broli dulu. Iya. Tapi berkurang 1 gelas. Udah eksis duluan. Banyak pengembangan tuh. Orang Pak Toto gara-gara bawannya enak. jadi Yang pada beli lewat Orlen lagi. Pancasila baru ada kalau ketika merdeka dibutuhkan Pancasila, maka dia mampu menggerakkan orang untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu ketika itu kedaulatan pada tahun 48 Pancasila membawa kita akhirnya memiliki kedaulatan penuh. Kedaulatan penuh sehingga menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia pada tahun 48. Tahun 65 Pancasila muncul ketika ada yang berusaha ingin merongrong. Merongrong, siapakah yang merongrong? Itu adalah momennya adalah waktu PKI. Momennya adalah PKI. Tapi persoalannya kan tetap adalah bagaimana dia menjaga keutuhan bangsa. Iya. Bukan apa namanya, bukan merawat musuhnya lalu mengembangkan musuhnya menjadi ada dan eksis. Iya. Tapi lebih kepada bahwa dia menjadi wasitnya. Pancasila selalu muncul pada wasit. Pancasilanya sendiri sudah ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita muncul secara bersamaan membutuhkannya, misalnya COVID, misalnya ada musuh dari Malaysia segala macam, yang Pancasila akan diuji untuk dia muncul nggak? Iya. Jadi bukan oleh negara, bukan oleh siapapun yang mengklaim ini Pancasila itu, bukan. Iya. Sama seperti Tuhan akan muncul ketika kita untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketika kita membutuhkan tapi kita belum sadar bahwa kita ingin, dia tiba-tiba sudah bisa menjawab soalan kita gitu kan. Tapi mesti ada yang ngingetin juga kan. Maksudnya kayak misalnya, ini namanya Pancasila loh, jangan salah loh. Mengenalkan. Heeh. Nah, kalau ngingetin tuh ke kita. Ngingetin ya, bener ya? Ngingetin, Masih ya? baru ya. Mengingatkan dan menyadarkan. Mengingatkan bahwa ketika kita Kristen, kita ngomong kita harus menolong orang miskin, Tuhan Yesus bilang berkata bahwa kita harus menolong orang miskin, itu Pancasila. Iya. Ketika dia bilang kita harus menghormati sama agama, itu Pancasila. Iya. Jadi kita kasih judul bahwa itu Pancasila. Jadi Pancasila bukan dasar negara. Kalau dasar negara cuma milik administratif, Iya. ya kan? Iya. Cuma surat-surat sama kita. Agama lu apa? Agama saya Islam, menurut surat-surat. Tapi apakah saya Islam, itu kan hubungan saya sama Tuhan. Itu beda lagi tuh. Iya kan? Itu beda lagi. Iya. Apa perlu ada metodologi pengajaran baru soal itu terhadap anak-anak? Ya itu gimana? Hah? Kalau saya punya khayalan yang sebetulnya referensinya adalah sejarah pada zaman pergerakan ketika semua orang belajar di bawah pohon. Kenapa disebut 5 sila? Karena ada tata cara dalam orang Jawa. Ketika kita ingin mendapatkan satu nilai-nilai luhur, maka kita harus bersila. Bersila. Duduk posisi sila. Posisi
posisi meditasi, posisi sopan dengan orang tua, posisi belajar, posisi buka pada waktu kita belajar pada orang tua dan segala macam. Dan itu biasanya punya secara filosofi berhubungan dengan bagaimana duduk melingkar. Nah, duduk melingkar itu adalah model pendidikan yang paling sederhana yang bisa diaplikasikan untuk bisa mengakses segala ilmu pengetahuan yang sebetulnya dirahasiakan atau menjadi menjadi isi ketika kita mengamalkan Pancasila. Gitu. Jadi kalau kita model pendidikan yang bisa diajarkan kalau dari referensi sejarah itu dulu taman siswa di mana belajar dari pohon segala macam. Guyup ya. Manusia-manusia yang muncul dari situ mampu memerdekakan Indonesia dan mengusir Belanda hanya dengan cocok. Kenapa? Ada perjuangan bersenjata sebetulnya. Perjuangan bersenjata itu cuma kelihatannya aja berjuang gitu. Yang sebetulnya lebih banyak adalah momentum nyari trik diplomasi sehingga jadi merdeka. Maka pendidikan melingkar di mana kita bisa mengenal satu sama lain dalam secara manusia dan bisa mengenal proses interaksi hubungan dirinya dengan alam. Maksudnya pohon itu kan digambar dengan alam, maka kita bisa mengetahui tentang apapun yang dikandung oleh tanah air ini secara alamiah, bukan didoktrin, bukan diinjek, tapi dengan bermain. Ya, sadarannya ini ya otomatis. Maksudnya Jadi rasa ingin tahu lebih penting daripada pengetahuan. Ya. Jadi ngebangun basicnya dulu ya. Jadi mungkin dalam tataran pelaksananya kayak semacam outbound gitu kan, ada satu taman gitu, anak-anak kita kasih persoalan, dia coba jawab dengan mengamalkan nilai Pancasila. Misalnya dia harus kerja bareng, Misalnya langsung kepada prakteknya ya. praktek. Misalnya cari masalah, ini sawah nih masalah apa? Karena masalah biasanya membawa kita untuk merangsang pikiran kita untuk berpikir, mencari tahu, Untuk menyelesaikannya. persoalan. Nah, kita tidak punya budaya itu sehingga Pancasila tidak pernah punya akar. Kenapa sekarang kita ngomong apa aja itu kayaknya nggak nyambung? Yang tukang utang tolong diabsen. Waduh, Yang penting jempol aja. Bakti dulu yang utangnya 11 triliun. Saya bongsor. Paling gede, tapi investnya lumayan. Oh, udah jadi warung. Iya. Penting itu. Udah jadi Dan baki, mau baki. Oh harus ini pakai sidik Iya, jari. pakai sidik jari itu penting. Berarti nggak bisa kabur ke luar negeri ya? namanya sidik. Jari. Namanya sidik. Gitar mana gitar? Ada, udah tulangnya. Kagak yang satu. Yang satu di Oh tahun ini yang digade itu. Digade Iya. Kagak di tahun satpam. Tadi kapan? Kalau kagak bayar sewa Lapak ya? lapak. Iya. Ntar tadi satpamnya ajak nyanyi aja. Iya, bentar. bukan ya, jadi. Absen ini absen. Udah. Ini warung luar biasa ya. Makannya gorengan tapi ininya digital semua. Nah, itu juga kekayaan Indonesia itu. Kalau kita itu dimasukin dari mulai kita merdeka karena kita tidak berangkat dari nol, alias kita masuk menjadi sudah membawa ilmu dari penjajah yang kita bawa, yaitu sekolah dengan bisa cara Belanda dan segala macam. Lalu kita tidak punya kebiasaan mencerna kebiasaan kita sendiri, sehingga kita dimasukin ilmu-ilmu yang cepat sekali berubah. Termasuk komunisme, termasuk mazhab itu kan adalah sesuatu yang dari asing masuk ke sini, kita tahu ini cocok atau enggak, kita cuma diajarin bahwa ini yang benar, ini salah, ini benar, ini salah. Iya, hanya ditambah terus gini. Sehingga begitu tiba-tiba kita ingin membuat masuk dalam era digital ini, kita ingin pakai, ingin membuat search engine kayak Google, gagal semua orang. Kenapa? Karena kita nggak punya basis data, nggak punya basis penelitian. Sementara Google itu dibuat untuk menjadi lembaga intel yang Barat. Karena apa? Karena mereka punya sejarah mengumpulkan buku-buku di Oxford,
di Harvard, di mana segala macam Udah yang diinventarisir. yang semuanya. sudah kehabisan ini langsung dibikin ditaruh di ladang kosong. Ayo Wikipedia-nya. Taruh orang-orang yang butuh akan memberitahu, bukan bertanya. Orang bertanya lalu memberitahu bahwa orang sana butuh. Sehingga dia bisa intel itu bisa mengeruk seluruh informasi dari kita hanya dari rasa ingin tahu yang sudah dirangsang oleh mereka. Bahasa Intel. Intel di atas Intel susah. Ngeri. Iya, berarti secara indoktrinasi kita sangat labil ya. Sangat labil. Tapi kalau kita ngomongin udah mengendarah daging soal kultur adat itu nggak bisa berubah juga kan? Itu nggak bisa dirubah. Justru itu yang harus dinaikkan, itu yang harus dinaikkan ke permukaan. Misalnya tadi kita ngomongin bahwa ada supranatural mengerti tentang COVID, jadi itu harus dirumuskan menjadi ilmu pengetahuan. Iya. Bukan di-upgrade. Dibikin tulisannya, dicatat ininya, diteliti sebagai sebagai sebuah karya. Jangan dijudge sebagai Artinya kan tidak sendiri gitu kan, tidak apa? Yang dijudge sebagai klinik gitu. Iya. Karena itu tetap saja ilmu. Iya. Kan? Walaupun kita belajar dari barat bukan berarti kita nggak berilmu. Gitu. Objektivitasnya jadi udah ada kecenderungan kan? Iya. Sekarang objektivitas itu adalah subjektivitas yang dibangun oleh si pembuat, si penulis. Namanya kita belajar sejarah tentang guru-guru, kita berdebat di sini. Padahal kita nggak pernah meneliti tentang, kita adalah orang yang buta tentang Borobudur, tapi kita berdebat. Nah itu kasusnya di situ. Iya kan? Kita berdebat tentang kopi ini, padahal kita nggak pernah minum di kopi. Kita berdebat soal Pancasila, sebenarnya kita udah Pancasila. Atau iya, kita sudah Pancasila dan sebetulnya kita nggak tahu kita Pancasila apa namanya, Pancasila itu apa gitu loh. Kita nggak pernah mikirin. Nggak perlu didebatin ya. Iya. Apa perlu didebatin kok? Tiba-tiba didebatin terus udah itu kok tiba-tiba ininya beda-beda. Kayak kita ngomongin soal COVID dari Wuhan. Padahal kalau COVID itu adalah virus yang sudah ada di muka bumi ini, maka dari dulu sih udah ada dong. Dia populer sekarang itu lain cerita kan. Mungkin kita udah kena COVID lagi, atau kita sebetulnya nggak kena COVID, kenapa? Karena nenek moyang kita udah kena dulu. Iya kan? Artinya banyak kemungkinan yang sebetulnya kalau kita terbiasa dengan model mendidik bermain tadi, kemungkinan tadi kita taruh di meja. Pokoknya kita, ini bahaya narkoba, ya ditaruh narkobanya di situ lalu kita uji bahayanya. Tapi kan gini, pernah jatuh dari pohon kelapa? Pohon mangga. Oh jatuh tapi dari pohon. Nyangkut di kawat berduri. Ya kan orang tidak perlu ngomong apa namanya, Tidak perlu merasakan jatuh. gitu kan. Karena ada pengalaman orang lain gitu kan. Kan itu juga bisa dipakai gitu. Bisa. Nggak harus kita apa-apa kita lakukan sendiri, tapi ini harusnya kan berestafet ya, gitu kan. Penelitian dari apa namanya kakek nenek kita sebelumnya kita pakai gitu kan. Jadi kalau semuanya selalu dari kita gitu kan, dari awal lagi, ya kapan ini juga kan gitu. Cuman kalau gue yang percaya sih dari nenek moyang kita sebenarnya pengalamannya lebih banyak ya. Banyak. Tapi karena itu tidak pernah dicatat. Tidak pernah Itu dia terstruktur. literasinya kan. Literasi, ya. Sama gini, tingkat kepercayaan kita saat ini terhadap literatur itu juga menurun. Ya, kan pertanyaan terbesar adalah kenapa kita tidak Betul. percaya, gitu kan? Kenapa kita nggak suka membaca? Padahal gini, suka nonton film sejarah nggak? Ya terus. Suka film sejarah Troy gitu, Iya. suka nggak? Hah? Kenapa suka? Padahal suruh belajar sejarah kita nggak suka. Nah itu kan berarti sebetulnya bukan sejarahnya yang kita nggak suka kan? Tapi cara penyampaian. Tapi bagaimana sejarah itu Iya. menyampaikan dan apakah itu tersangkut sama diri kita, itu yang makanya kenapa kita perlu mengalami bagaimana, kan jadi ada alam di dalam pengalaman. Ada alam di dalam pengalaman, bukan alam di dalam peti pera ya. Itu Itu Mbak Dukun itu. Mbak Dukun. Kalau ini berarti Ya kan? Ada. Jadi kan ada alam di dalam pengalaman sehingga menjadi pengamalan, gitu kan? Menjadi pengamalan itu karena apa? Karena kita mengalami secara motorik, secara seksorik, secara kinestetik terhadap apa itu yang kita pelajari. Kenapa Mbah Muwi
apa namanya warini tanah kuning. Itu menarik tuh karena itu isinya gosip. Apakah itu bukan pelajaran sejarah? Itu pelajaran sejarah, cuman metode itu nggak dipakai dalam pelajaran sejarah karena ini dianggap penting. Padahal ini penting loh kalau ternyata Iya, Padahal itu lebih digunakan efektif. itu buat para peneliti kan. Ada yang menarik kan gini kan orang tua nih kalau kita ada nenek. Weh, jangan duduk depan pintu. Kenapa? Gak boleh aja udah. Jawabannya Bang Satu kalau kayak gitu ya. Pamali udah. Pamali. Top Karena itu rokok biasa ya? dari Pamali. Makan kulit. Makan sendiri. Mentang-mentang untungnya 200%. Di sini bebas rokok, nggak boleh rokok di sini. Nggak boleh ngerokok di sini. Ini Zona merah, oke. Zona merah. Nabun kan nabun. Benar-benar. Jadi kesimpulannya Pancasila udah ada dari dulu dan Sakti udah terbukti beberapa kali ujian bisa menjawab. Nah kita lagi diuji lagi dengan adanya COVID. Kebersamaan kita, persatuan kita, toleransi kita, ya sebenarnya sih bersama COVID ada persoalan-persoalan lain, ya kan? Yang semuanya obatnya adalah Pancasila. Dan Ada di sini. sama besarnya ya persoalannya dibanding COVID juga ada juga persoalan yang lebih Iya. besar juga sebenarnya. Iya. Karena data apa namanya TBC itu lebih tinggi yang mati dibanding COVID. Tapi karena COVID kan lagi tren, jadi kita harus ikut tren. Mungkin gitu maksudnya. Ya udah mau model celana aja, celana baby. Ketika wabah masuk ke dalam fashion tuh ya, trending. Sekarang banyak gitu orang anggapnya fashion semua. ngomong mulu, kopinya diminum dong. Udah Udah mau Habis, habisin aja, tenang. Nih, mau baca puisi buat Bakti nih. Ya, Berhubungan dengan Pancasila ya, 1 Oktober. Kong, Mana? Gue yang tempo ya. Pengen tempo, metronom. Pancasila Sakti oleh Mbah Ki. Sudah kita sepakati bersama, Pancasila pedoman hidup berbangsa. Jangan lagi diduga-duga, apalagi dicoba-coba untuk ditaksir maknanya. Pancasila sudah purna, tinggal kita menjalankannya. Sila-silanya bukan datang begitu saja, tapi hasil penggalian para pendiri bangsa. Saling mencintai dan menyayangi, itulah dasar utama. Saling menghormati dan menjaga, itulah dharma pertama. Beberapa kali Pancasila menghadapi cobaan, namun tetap sentosa. Beberapa kali Pancasila menghadapi ujian, namun tetap jaya. Pancasilaku jaya, Pancasilaku sakti. Terima kasih. Kadang-kadang ya. mau pendek mau panjang nggak ada masalah sih. Penting message. Oh iya, oke. Yang penting itu menarik tuh dengan saling sayang, saling cinta. Saling menghormati. Tapi habis itu kerja bareng. Iya, betul. Saling sayang dulu pelukan itu juga nggak enak. Bener. Ngopi bareng ya kan, enak ngopi Iya, bareng. ngopi bareng. Lu mau kerja lagi di mana? Gua Mau kemana lagi? nggak bikin jaringan, kan jaringan digital. Mau harus ngeling dan Harus dilingkan. ngeling, iya. Iya. Tapi yang gue demen tadi idenya tuh yang buyut itu loh, anak-anak kecil ngumpul. Sebenarnya kan Ya sekolahnya dibikin begitu gitu. Jadi Cara mendidiknya ya, cara mendidik. kalau anak sekarang nih logika buat verbalnya itu kurang dia untuk jadi dari kecil tuh udah mulai cuman nggak dibiasain untuk ngomong speak out gitu loh. Iya. Karena masih ada ngomongin karena benar salah, karena ada nilai pelajaran di mana Iya. kalau ini salah maka nilainya jelek. Kalau ini padahal speak itu kan ya karakter itu kan nggak ada yang bagus, nggak ada yang Iya. nggak ada yang jelek sih, semua punya gaya. Itu doang tuh. Makanya melingkar itu kan bentuk integritas menjadi sebetulnya yang dibicarakan kan adalah dari mulai Sumpah Pemuda sampai hari ini gitu, Pancasila itu intinya adalah bagaimana terus satu.
Jadi nggak menghukum sebuah kesalahan, Iya. itu memberi pelajaran dari sebuah kesalahan. Iya. Iya. Kalau kita ngomong menghukum dari kesalahan, ya buktinya penjara penuh. Dan salah dan benar itu nggak statis. Dia dinamis. Jadi kalau anak kelas 1 SD ngomong hal ini salah, Piaraan. Piaraan biasa. kalau anak kelas 1 SD ngomong begini salah, belum tentu salah di kelas 2. Ya, Ya kan belum tentu salah lagi di kelas 3. ya mudah-mudahan sih Gitu kan. dari ini penggerak buat edukasi ya segala macam itu yang perlu diperhatiin juga supaya kita anak yang di bawah kita nih generasi penerus berani. Karena kalau kita nggak bisa jadi apa-apa nih. Karena kita udah Tapi kita bisa mengarahkan. Iya. Mengarahkan. Tuturi handayani. Hikmat yo bangun kan. Ngomong-ngomong, rumahmu nggak banjir Ki, hujan bersih ini? Alhamdulillah. Enggak. Kalau rumahmu kayaknya mengkhawatirkan Ki. Enggak. Tak ini dulu ya. Rumahku takut ini hujannya kenceng banget sama soalnya. masih zaman ya. Hah? Tadi kopinya gorengannya berapa? dulu berarti ya. Kalau makan gorengan berapa? Loh ini kan udah ada sidik jarinya tadi waktu makan. Iya. Tapi di tempe belum ada. Waduh. Belum ada. Sebentar. Ada beresin tuh. Iya. Sponsor. Ini abisin aja. Abisin aja. Catetin semuanya nanti bayar ngomong Ki. Oh iya iya. Assalamualaikum. Bayar dulu. Bayar berat boleh nggak? Oh boleh kebetulan. Berasnya Dapat. beras dari mana dulu? Berat Ah, kan. dari Raskin ini mana sih ada? Ya deh. Ya ntar dari itu ya. Ya ya. Saya butuh Nanti tuh. kalau tugas lagi di mana kasih tahu ya. Gue Gue backup, gue backup. Tugas apa? Kan cari informasi. Informasi apa? Informasi yang belum ada informasinya. Ya. Jalan ke rumah kunci. Makan gorengan berapa tadi? Saya malu Ini ada. Ya ya. Jangan lupa. Iya. Mana ya? Ini nggak bisa ngebangun lagi nanti saya. Gimana? Alhamdulillah. Ngejepret. Alhamdulillah.